Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jemaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah. Dan teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat ke-29, surat Al-Ankabut. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana seruan dakwah Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis yang tidak dikenal penyakit ini pada saat itu sebelumnya di seluruh alam, bahkan tidak dikenal juga di kalangan yang rendah, yaitu hewan. Mereka berbuat mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki, menyamun, ada tambahannya lagi, menyamun, merampok, dan memaksa. Bahasa lainnya mungkin memperkosa laki-laki. Disampaikan dari Lut alaihissalam bahwa itu perbuatan keji, kembalilah engkau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Mereka malah menantang azab, meminta kepada Lut untuk menimpakan azab pada negeri itu. Tantangan yang sangat bodoh, tantangan yang sangat mustahil, karena pasti Allah akan berikan azab. Nabi Lut pun berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian layar ini ditutup. Ya, layar doa Nabi Lut terakhir, ya, doa terakhir Nabi Lut terhadap kaumnya ditutup, lalu dibuka layar baru. Ya, di ayat ini yang akan kita coba sampaikan. Dibuka layar baru bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Lut, ya, yaitu dikirimkannya eksekutor, utusan untuk menghancurkan kota tersebut. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimahullah dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, memutar siaran ini,
dimanapun berada. Kita masuk di ayat yang ke-31 surat ke-29. Surat Al-Ankabut ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika datang utusan-utusan dari kami kepada Ibrahim dengan kabar gembira, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini. Sesungguhnya negeri itu penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini eksekutor yang datang, pengabulan doa dari Nabi Lut. Ada malaikat yang diutus ke kaum Sodom yang bertugas untuk menghancurkan satu kota. Beberapa dialog dilipat, beberapa dialog diringkas ya. Kita sudah sempat sampaikan dulu bagaimana Nabi Lut juga mau diusir dan sebagainya. Dialog-dialog itu diringkas ya. Karena ini salah satu pokok utamanya dalam surat Al-Ankabut ini adalah ada ujian-ujian ya, yang diterima manusia dalam mempertahankan keimanan atau dalam memperoleh keimanan. Ujian-ujiannya kemarin sudah kita urut ya, ada ujian keluarga dan sebagainya. Dan di sini disebutkan ujian para nabi, ujian orang-orang yang menyeru kepada Allah. Karena orang yang mempertahankan keimanan, dia cenderung menyebarkan keimanan itu kepada orang lain ya. Dan dia tidak bisa diam saja melihat kemungkaran. Itu pasti dapat ujian ya. Ada ujian yang akan diberikan oleh Allah. Semakin tinggi keimanan, seperti hadis Nabi, ujian yang paling berat adalah ujian para nabi ya. Kemudian ujian orang soleh, ujian orang yang mengikutinya ya. Jamaah kaum takwa, jadi eksekutor ini ya, eksekutor atau pelaksana program ya, kalau bahasa kita pelaksana kegiatan, pimpinan proyek ya. Proyeknya keren tuh, menghancurkan kota dengan penduduk yang brengsek ya. Memang sudah layak, ibarat pohon udah mati, memang harus dikenain petir ya, biar hancur luruh ya, tidak berguna. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra, ketika utusan kami, eksekutor kami datang ya kepada Ibrahim dengan bushra, dengan kabar gembira. Sebelum nyampe Sodom dia datang ke Ibrahim memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Sempat kita sudah sampaikan, yaitu berita kelahiran Ishak, anaknya yang pertama ya.
dari Siti Sarah ya. Jadi datang ke Ibrahim bawa kabar gembira, datang ke Nabi Lut bawa kabar menyusahkan bagi kaumnya. Memang harus disusahkan kaum seperti itu ya. Harus diputus sampai akar-akarnya. Penyimpangan yang luar biasa. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Kata mereka, sesungguhnya kami yang akan menghancurkan negeri ini. Maksudnya negeri itu negeri ini maksudnya negeri Sodom. Kami akan menghancurkan, membinasakan negeri Sodom. Datang ke Ibrahim ngasih tahu bakal punya anak. Dan ngasih tahu bahwa kami yang akan menghancurkan mereka. Kota tersebut akan dihancurkan. Ya. Ini perjalanannya memang kalau saya lihat hampir seperti film ya. Bagaimana ada persiapan ya, orang-orang berbuat jahatnya digambarkan ya. Bagaimana dia merampok, memaksa orang berbuat nggak benar, ya. Bahkan itu pun udah ditambah sama udah dianjurkan oleh Nabi Lut untuk menikahi anak-anaknya. Kita sudah sampaikan waktu itu. Ini anak-anakku, kalau engkau benar-benar ingin menumpahkan syahwatmu, ini anak-anakku yang perempuan nih, ayo nikahi. Itu nggak mau. Kamu jangan pura-pura Lut. Kamu kan tahu mau kami itu kayak apa. Kami nggak butuh cewek, kira-kira begitu. Perempuan kami tak butuh, kami butuh tamu itu. Nah itu nanti ya. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Disebut zalim tuh ya. Zalim itu sebenarnya gampangnya tidak menempatkan sesuatu sesuai yang Allah perintahkan. Itu zalim ya. Kalau yang paling ini adalah inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Bukan terang nanti di kiamat, tapi kegelapan. Nah ini kita lihat salah satunya orang-orang yang berbuat zalim ya, yang layak untuk dihancurkan. Ya. Mirip kisahnya dengan Fir'aun dan Qarun. Fir'aun dari sisi kekuasaan dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau Qarun tamak terhadap harta, dihancurkan juga. Termasuk yang nggak benar dalam mengelola perasaan, tidak benar dalam mengelola fisik dia, ya. Perasaan terhadap wanita yang mestinya ditumbuh suburkan itu dihilangkan, dipotong sama dia. Itu layak dihancurkan ya. Jadi ada beberapa kasus-kasus sifat manusia yang memang sudah tidak sanggup atau sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Makanya ada, kalau dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam itu ada pembunuhan balas pembunuhan, namanya kisos. Hayatan fi, kisos itu adalah kehidupan. Ya, untuk menjaga kehidupan ada kisos. Ya. Nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, kalau memaafkan ada juga, ada diyatnya juga ya. Tapi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, kalau orang membunuh dihukum 15 tahun, keluar dia bunuh lagi. Ya. Kalau di Indonesia hukum positifnya bukan hukum positif Islam ya.
Jadi nggak bisa tuh membunuh, ada orang membunuh terus kita bunuh lagi sengaja, kita masuk penjara itu di Indonesia ya. Ya, kalau di beberapa negara ada yang bunuh balas bunuh. Arab Saudi kalau nggak salah masih begitu. Ketika ada pembunuhan terbukti memang pembunuhan, balas bunuh digantung. Ya. Kalau dia mau memaafkan disuruh bayar miliaran mungkin ya. Jadi yang namanya dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, ya, ada tipe-tipe manusia yang memang harus dilenyapkan. Ya. Pembunuh dilenyapkan, pezina pun dilenyapkan. Ya. Ini kadang-kadang kita melakukan membuat hukuman pada orang yang pezina maksa. Pezina maksa apa? Ya itu pemerkosa ya. Itu. Sementara pezina yang tidak maksa, yang sama-sama suka misalnya ya, itu tidak dibunuh kan, tidak dihukum di Indonesia Pak. Ya. Ada plus minus dalam, maksudnya ada aturan-aturan yang ya mungkin belum bisa diterapkan ya di Indonesia. Mencuri, potong tangan, tapi bukan berarti sembarangan potong tangan, harus ada saksinya. Sama dalam berzina pun begitu, harus jelas saksinya. Ya, nggak sembarangan. Kembali lagi, nah orang-orang ini memang orang-orang yang zalim, orang-orang yang sudah layak untuk dihilangkan dari bumi. Ya. Ayat selanjutnya, di ayat yang ke-32 surat Al-Ankabut. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Berkata Ibrahim ketika dia berbicara dengan eksekutor ini, pelaksana hukuman ini, itu para malaikat. Sesungguhnya di dalamnya ada Lut. Ya. Kemudian mereka berkata, ya, para malaikat ini, kami lebih mengetahui apa atau siapa yang ada di dalam kota tersebut. Kami akan selamatkan dia, Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, sungguhnya dia termasuk yang tertinggal atau ikut dalam bencana, ikut dalam penghancuran negeri tersebut. Ibrahim punya rasa belas kasihan, diingatkan bahwa di sana ada Lut, ada sepupu saya, ada orang yang menyeru kepada Allah. Kalau itu dihancurkan bagaimana? Semuanya meninggal gitu maksudnya. Ya. Ini pertanyaan kepada eksekutor ini, para malaikat ini. Bagaimana mereka menyelamatkan diri dari azab yang diberikan Allah, gitulah kira-kira lah obrolan ataupun pertanyaan dari Ibrahim alaihissalam kepada para pelaksana hukuman dari Allah. Apa jawab mereka? Ya. Ini apa ya, kita rasanya seolah-olah menyaksikan mereka lagi bertamu ya di rumah Ibrahim ya. Mereka lagi bertamu, mungkin beberapa orang itu laki-laki, dan itu laki-laki ganteng itu.
ya, malaikat yang menyerupai laki-laki. Kenapa? Kita sudah pernah sampaikan waktu itu tentang kisah Nabi Lut, karena disukai oleh kaumnya Nabi Lut. Ya. Waktu itu juga disampaikan ya sekilas mengenai bahwa Ibrahim menyediakan makanan tapi nggak dimakan sama mereka. Agak takut juga tuh Ibrahim, siapa ini? Ya itulah, Nabi itu tidak tahu siapapun kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu manusia, dia tidak tahu apa-apa. Nabi Isa pun bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang tuli, bisa membuat orang mati hidup kembali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu tidak layak dijadikan Tuhan, disembah gitu. Enggak, karena dia juga nggak ngerti. Itulah Ibrahim waktu itu, salah satunya ya. Ibrahim, dia tidak tahu siapa orang ini. Yang jelas dia mau menghormati tamu aja, ya. Tapi makanannya nggak dimakan. Ya, enggak lah, nama malaikat, ya. Jadi kembali lagi, ketika ada pertanyaan dari Ibrahim, bagaimana lu sepupu saya penyeru kepada Allah di sana itu gimana? Kata mereka, ya, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Berkata mereka, kami lebih mengetahui terhadap siapa-siapa aja yang ada di dalamnya. Ya. Ini yang pertama, masalah ketenangan bagi Ibrahim, nomor satu. Nomor dua, betul-betul tahu, berarti profesional, kira-kira begitu ya. Berarti memang tepat sasarannya. Karena azab Allah itu tepat kepada orang tertentu dan bisa dihindarkan orang yang lain, ya. Azab Allah tuh gitu, tepat pada orang tertentu dan bisa dihindarkan kepada orang yang lain, ya. Kemarin kan sempat saya sampaikan tuh, di Indonesia tuh ya, ada bukit yang pindah gitu, menimpa satu kampung, sementara di tengahnya ada ada sungai. Kalau dia longsor, dia pasti menutup sungai ini, enggak, pindah. Ya. Satu kampung itu terbenam. Ya. Saya kurang paham apa ada, kalau nggak salah ada yang selamat, musola atau apa ya, atau rumah tempat yang biasa ada pengajian. Karena di sisinya itu adalah tempat maksiat, terutama habis panen. Habis panen ngundang biduan, wah. Ya. Makanya ini nggak tahu benar atau enggak ya, di daerah pantai utara, saya nggak sebutin lah daerahnya. Pantai utara Jawa itu terkenal dengan padi ya. Pokoknya pantai utara lah, nggak usah disebut. Ini saya dengar dari ketika saya ada satu kerja di daerah pantai utara di irigasi. Jadi disampaikan bahwa ya daerah ini daerah subur karena dialiri oleh irigasi yang besar itu, ya. Dan komoditas utamanya adalah padi. Kalau lagi musim panen, pesta, ya, nanggap ini, nanggap itu, macam-macam lah, di panggung, di apa, buang-buang uang, ya. Kalau lagi musim paceklik, musim sulit, padi keluar misalnya entah kekeringan, entah hama dan sebagainya, jadi musim perceraian, ya. Musim perceraian. Jadi kadang-kadang begitu manusia ya, ketika udah dipegangin uang, dia nggak tahu mau buat apa itu, ya.
Pokoknya ada benar apa nggak tuh yang cerita ada kampung yang dapat ganti rugi dari perusahaan minyak ya. Satu orang dapat miliaran, nggak ada jangka 1 bulan, uang yang miliaran itu tinggal 50 juta. Beli mobil sekian, beli ini dah. Mobil sampai 4 biji ya. Kalau nggak biasa dan nggak dipakai buat usaha ya rusak lama-lama ini. Ya. Kalau dipakai buat usaha bener lah ya jadi berkembang. Ya OKB lah, orang kaya baru. Ketika memegang uang itu ya gampang aja, uang dapat cepat, uang keluar cepat. Ya sama tuh kayak model judi itu gitu. Toto hilang aja, mungkin dia menang dia judinya, tapi hilang saja, tidak ada bekas. Ya. Jamaah kampung Tapa, kita lanjutkan. Jadi ada 2 masalah merasa tenang hati Ibrahim dari jawaban eksekutor ini. Yang kedua, menunjukkan bahwa eksekutor ini profesional, betul-betul tahu. Ya. Orang yang ahli, kalau bahasa kita, terhadap pelaksanaan hukuman. Ya. Orang yang ahli terhadap pelaksanaan hukuman ini si eksekutor. Dilanjutkan, lalu lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ra'atahu. Kami akan selamatkan dia, Lut, dan keluarganya. Tenang wahai Ibrahim, Lut dan keluarganya aman. Amanlah itu. Ya. Nah ini jaminan nih dari siapa? Dari eksekutor ini ya. Lut dan keluarganya aman. Dia terbebas dari azab Allah, hukuman itu. Ya. Kata siapa nih? Kata eksekutor. Yang disebut keluarga, kita berpikir keluarga itu 3 unsur. Ibu, ayah, anak. Nah itu 3 unsur. Nah pada kasus Lut, 3 unsur ini tidak terpenuhi. Karena ada 1 unsur yang durhaka, 1 unsur yang mengikuti kezoliman. Mungkin dia tidak ngikut, tapi dia setuju dengan kezoliman itu. Siapa? Orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu istrinya. Kalau saya menduga istrinya ini kan tinggalnya di Sodom, ya, menikah dengan Lut. Lut itu pendatang. Nah ini kelihatannya ya, ini dugaan saya saja. Bisa saja dia lebih cenderung dengan saudara-saudara mereka, saudara-saudara dia. Itu kan berarti kampungnya dia itu. Tetap setuju. Yang tetap setuju ini dengan kezoliman tuh diazab juga sama Allah. Apalagi mungkin waktu itu dia tidak mau ngikut hijrahnya Lut atau perginya Lut di subuh hari. Ya, kan di subuh hari itu. Kejadian itu di subuh hari, masih gelap kayaknya. Mungkin orang-orang itu masih bergelimang dengan kemaksiatan, ya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, sesungguhnya kecuali istrinya, dia termasuk yang ditinggalkan atau yang tertinggal dan diadab. Nah jadi kadang-kadang dorongan ikatan darah bisa saja merusak. Itu contohnya, saya menduga istri Nabi Lut itu lebih cenderung kepada keluarganya, kepada penduduknya, kepada orang kampungnya, sehingga nggak berani ataupun tidak mau untuk mengikuti anjuran suaminya.
anjuran menuju Allah. Ya. Makanya saya sering sampaikan sama anak-anak dulu ya. Dulu tuh seingat saya tuh sempat ada yang mau berantem sama kampung sebelah itu dia tuh sesama muslim. Sama-sama muslim, haram darahnya. Gara-gara main olahraga ribut satu kampung, naudzubillah. Itu memang yang dikendaki orang-orang non-muslim tuh begitu, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam begitu. Tidak semua ya. Kalau bisa orang-orang Islam tuh berantem aja, padu gelut supaya hilang persatuan umat Islam. Ada orang gak kunut dicela. Orang tuh gak kunut, makanya ngaji dong. Orang pakai kunut dicela, bid'ah tuh. Ya. Orang gak ada acara maulid dianggap nyeleneh. Orang yang pakai maulid dianggap gak sesuai dengan. Kalau bisa berantem terus umat Islam. Ya. Makanya ya waktu itu sempet tuh dulu waktu di mana ya, SD waktu itu saya ingat tuh ada sekitar 4 tahun yang lalu kali ya, anak-anak SD itu pernah bawa kayu nih 4 tahunan yang lalu sih saya. Oh iya, anak saya Hana masih di SD waktu itu ya. Itu bawa kayu di pinggir kali tuh ke arah depan gitu, masuk ke atas tuh, ke arah gang kapas tuh, ke sana tuh. Bawa ini kayu rombongan gitu, ternyata mau nyegat anak SD dari SD yang sebelah sana. Langsung kita bubarkan, saya sampaikan langsung ke gurunya. Jadi anak SD aja udah mau mukulin orang, coba bayangkan. Alhamdulillah. Makanya hati-hati nih teman-teman nih, coba dicek tuh handphonenya anak-anak kita, jangan-jangan ada video tawuran di situ. Dinikmati juga sama mereka. Ya. Terus berantem. Ya. Oke, kita kembali lagi di ceritanya istri seorang nabi yang tetap memilih kemusyrikan, ya, tetap memilih kezoliman, ya, karena pengaruh darah kan mungkin itu, ya, hubungan darah sekampung. Mungkin bahasa lainnya, masa saya mau ngikutin pendatang. Lut itu kan pendatang, masa saya mau ngikutin pendatang? Biarin dah, saya sama kampung aja, saya pengen tahu kayak apa sih azabnya Allah tuh. Gitu. Kayak ini omongan saya, belum tentu omongan dari istri Nabi Lut, bukan. Ya. Tapi bisa saja kecenderungannya begitu. Saya nggak mau ngikutin Lut. Ya. Kadang-kadang begitu ya. Ini teman-teman ini perlu kita ini juga ya. Masih banyak, bukan cuma di sini ya. Bukan cuma di sini, mungkin di sini udah nggak ada ya. Masih banyak orang yang berpikir begitu. Saya pribumi, kamu pendatang. Ya. Saya harus lebih baik dari kamu, lebih berkuasa dari kamu. Gak bisa ada yang mengatur kami. Kamu tuh pendatang. Nah itu. Ya. Ini kadang-kadang ada yang padahal sesama muslim itu. Kalau nggak ada pendatang, nggak ada muslim di Indonesia ini. Kalau tidak ada pendatang, tidak ada muslim di Indonesia ini. Ya, nggak ada. Mungkin masih bergelut dengan animisme dan dinamisme, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah roh. Ya, sampai sekarang masih ada suku-suku yang kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh Indonesia tuh nantinya tuh. Kalau tidak ada muslim yang datang dari berbagai tempat, berdagang dan sebagainya. Jadi pendatang dan pribumi sama. Sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah.
Jadi kalau ada yang berpikir Anda pendatang, Anda pribumi, tapi selama itu masih dalam agamanya sama, lalu masih berpikir kayak gitu, ada rasa jahiliyah itu di hatinya. Ya. Karena siapa yang nyuruh kita lahir di sini? Siapa? Kita bisa pesan. Ya. Waktu 4 bulan kita WA gitu malaikat. Wahai malaikat, saya jangan ditaruh di Gunung Letik ya. Nanti kalau saya lahir, saya pengen misalnya di Bandung gitu ya, atau di Papua gitu. Atau saya waktu kita jadi sperma dulu ya, udah mesen, mungkin ibunya adalah ibu yang rambutnya merah misalnya. Bisa gak kita begitu? Gak bisa. Kelahiran tuh Allah yang ngasih. Warna kulit pun nih Allah yang ngasih. Santai aja, kulit agak sawo-sawo matang begini, terima aja Allah kasih. Nah ini kisah tentang istrinya Lut ya. Bisa saja itu pengaruh apa? Pengaruh darah, hubungan darah. Ya. Karena dia tidak mau mengikuti aturan Allah, mengikuti suaminya yang soleh ini. Suaminya yang dai menyeru kepada Allah ini, nabi, dia tetap dihancurkan. Ada yang bilang sih salah satu batu, nggak tahu ini benar atau enggak, batu yang terdiri dari menjulang tinggi di dekat Laut Mati, lautnya yang sekarang itu katanya dekat Laut Mati ya. Itu adalah istrinya Nabi Lut yang tertinggal di belakang. Gak tahu juga sih itu benar atau enggak, arkeolog juga nggak berani menyatakan gitu. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari kisah-kisah ini ya, dan menjadikan kita lebih hati-hati lagi terhadap penyakit-penyakit pada manusia yang semuanya itu dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.